آله وصحبه وسلم. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. Rasulullah bersabda mengingatkan kepada kita, tidak maka jikalau seseorang wafat ataupun mati, inqata'a maka akan terputus bagi seorang hamba tersebut amaluhu daripada seluruh amalnya. Ini mengingatkan kepada kita semua wahai muslimin, setiap dari kita pasti akan yang menemui masa waktu akan menghadapi kematian. Kematian akan datang kepada kita tak menunggu waktu ataupun mungkin bahkan datang untuk ngasih tahu dulu kepada kita, tapi kematian sesuatu yang paling dekat yang datang kepada seorang hamba. Kalau kita pikir perkara mati ini adalah sudah sunnatullah, sudah sesuatu yang pasti dan semua pasti akan merasakannya. Tapi yang patut kita pikirkan dalam hadis ini adalah inqata'a amaluhu. Masalahnya kalau kita sudah wafat, kalau kita sudah mati, maka amal kita akan terputus dan tak akan bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat Allah. Yang pertama, awalul akhirah adalah di alam kubur. Makanya kalau ulama atau orang-orang soleh tinggal itu betul-betul, mereka itu malah riang, gembira, kayak mau pesta kalau mereka ini mau meninggal. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwasanya setelah kematian itu ada yang namanya nikmat dan juga ada yang namanya ada. Nah kita, makanya yang perlu dikhawatirkan di sini adalah tak kala kita masih hidup, kita masih bisa berusaha untuk mengamalkan atau menjadikan amaliyah kita baik supaya nanti sebelum wafat amaliyah kita terputus. Tapi untung Nabi Muhammad SAW memperkecualikan 3 perkara yang dia tak akan putus dari kita. Yang pertama, shadaqatin jariyah, yaitu sedekah jari. Usahakan ya ketika kita masih hidup, biasakan diri kita untuk memperbanyak daripada sedekah. Banyak di sini tidak harus banyak dalam arti materi yang gede, walaupun sedikit tapi banyak. Tapi yo luwih apik gede ya, Pak. Yo, Pak. Mau duwe jutaan, miliaran, metune mek 10.000. Malaikat itu bingung lho. Kon iki guyonan apa ndak? Nek wis duwe miliaran akeh nggih kudu mantesi niku sing disebut amal soleh. Makanya beda, Pak. Amal soleh kali amal khair itu beda. Tapi sing disebut Gusti Allah sing bakal menyelamatkan orang dari kerugian, menyelamatkan orang dari kerugian. Wal asri innal insana lafi khusrin, kata Allah, manusia semuanya bakal rugi. Siapapun itu. Kecuali wa amilus sholihan, kecuali orang yang beramal soleh. Makanya amal soleh ini kusok ya nopo, amal sing mantesi dumateng kita semua. Melakoni amal api kadang cukup api awak dewi, tapi tidak mantesi, itu belum menjadi perkara yang langsung menjadikan dia beruntung di dunia dan di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ilmu yang manfaat. Ini saya percepat sedikit karena bilangnya tadi sedikit, sebentar. Ilmu yang bermanfaat, termasuk kita duduk ada di sini malam hari ini, sedikit kita mengambil ilmu yang manfaat. Ilmu manfaat itu nama ilmu yang apa tatkala didengar maka itu akan diamalkan. Insyaallah besok banjir wong
Wong sedekah. Amin amin. Terakhir, dan ini kalau sampaikan kepada anak-anak daripada Bapak Ibu Sulaki di sini, secara khusus dan secara umum kita semua sebagai anak dari orang tua kita. Yang ketiga yang bisa diharapkan orang tua kita saat setelah wafat, di saat semuanya terputus tak bisa membantu menyentuh keadaan orang tua ada di alam kubur, waladin shalihin yad'ulah, yang bisa menyentuh, memberikan manfaat, memberikan bahagia, memberikan pertolongan kepada orang tua kita dalam kubur, yaitu waladin shalih, yaitu anak yang saleh, yad'ulah, yang mereka mau untuk selalu yad'u. Kalimat yad'u itu kalau dalam bahasa Arab itu artinya sedang dan akan datang. Dalam arti yang senantiasa berdoa kepada orang tua. Rasanjani ini saya lihat. Kita ini nanti kalau sudah saatnya meninggal dunia, wafat, tidak usah terdekat, semua kita pasti akan mati. Maka kita sampaikan seperti ini biar kita mempersiapkan diri. Digambarkan oleh Rasulullah di alam kubur itu, man mayyitu fil qabri illa kal ghariqil mutafawwis. Orang di alam kubur itu bagaikan orang yang tenggelam di tengah lautan sendirian. Dia seakan-akan ingin minta pertolongan dan selamat, tapi tolong kita pikirkan, sendirian ada di tengah lautan dalam, dia terbalik, tercebur di dalam lautan dan ingin meminta pertolongan. Itu gambaran orang yang ada di alam kubur. Yang dia harapkan adalah yang tadiruhu da'watan, menunggu doa, sambung doa daripada siapa? Min afwa'um wa abna. Menunggu doa dari pertama abahnya, dari bapaknya. Kalau kita gambarkan seperti Bapak Pipit, orang tua sudah tidak ada, sudah meninggal dulu. Wa dan ibu sudah tidak ada. Yang tersisa cuma dua, wahai muslim. Waladin shalih. Yang pertama adalah anak. Dan saya dengar anak cuma dua. Tolong dijaga. Sampean kalau mau dianggap anak yang berbakti kepada orang tua dan dianggap di mata Allah adalah anak yang baik di mata Allah, maka Anda wajib selalu mendoakan orang tua Anda. Kalau kepingin hidup nyaman, ini pelajaran bagi kita semua, gitu. Sampeyan supi rasakan, kok aku ki urip ono ae masalah. Kok begini begitu, sampeyan rasakan. Anak khawatir ada perkara yang kita lalai di situ, yaitu apa? Bakti sama orang tua. Kalau hidup kita masih melihat. Tapi orang tua yang sudah meninggal itu cara berbaktinya bagaimana? Cara baktinya adalah selalu mendoakan orang tua. Lah kok uripe lali ambek wong tuane, orang tua sudah ndak ada, tak pernah diingat orang tua. Jalur enak uripe ya apa? Kau aja mengantarkan orang tua kamu ada di alam kubur. Mereka memang betul ada dalam kubur, tapi mereka tahu dan melihat apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini sebagai anak keturunan. Makanya di saat kau bahagia, mereka pun kepingin ikut bahagia. Di saat kita susah, mereka pun susah, wahai muslimin. Di saat kita taat berkumpul seperti ini mendoakan orang tua kita, mereka tersenyum dan bahagia sebagaimana kita senang mendoakan mereka. Tapi di saat Anda bermaksiat kepada Allah, maka mereka sedihnya lebih sedih dari kita. Kenapa? Karena di alam kubur sudah ditunjukkan kebaikan dibalas kebaikan, maksiat akan dibalas dengan ujian atau balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam riwayat ada dikatakan mereka itu sampai mendoakan. Orang tua itu bahkan sampai mendoakan kita. Mereka kalau melihat kita ibadah mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di saat kita maksiat, mereka mengatakan, ya Allah tolong hentikan maksiat anakku. Tolong hentikan maksiat anakku. Jadikan dia ada orang yang baik. Maka hari ini ayo, kita semua adalah anak yang wajib berbakti kepada orang tua dengan cara apa? Tolong selalu doakan orang tua kita, walaupun yang masih ada atau hidup ada di dunia ini,
ataupun mungkin mereka yang sudah wafat di alam kubur. Dan bahkan yang lebih membutuhkan adalah orang-orang atau orang tua kita yang sudah di alam kubur. Kenapa? Karena sudah inqita'a amalahu. Mereka sudah tak punya daya, tak punya kekuasaan, tak punya hak untuk beramal lagi. Tinggal kita yang bisa mengusahakan kebaikan kepada mereka. Buktikan cinta kita kepada orang tua dengan kita selalu mendoakan orang tua. Mau dicatat orang Allah sebagai orang yang wali soleh, ya berulah, maka Anda harus mendoakan kepada orang tua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah daripada istri dan anak-anak kita, sehingga mereka adalah sahabat penyambung daripada hidup di dunia ini dan sampai nanti di alam akhirat dan sampai nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umumkan besok tahlil ba'da isya atau setelah sholat isya seperti ini. Semoga kita bisa menghadiri. Amin.